Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan atas kerja kelompok yang telah kami buat dengan materi jenis-jenis pajak dengan dosen pengampu Ibu Vince Silalahi. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Diandra Tasya Kaila dari kelas C dengan NIM 2410116085. Dan saya Faiza Febrianti Nugroho dari kelas C dengan NIM 24101116089. Oke, sebelum itu kami mau menjelaskan dulu tentang apa sih itu pajak gitu loh. Pengertian pajak di sini menurut kami merupakan sumbangan wajib yang harus dibayar oleh para wajib pajak kepada negara berdasarkan undang-undang, tanpa ada balas jasa yang secara langsung diterima oleh pembayar pajak. Nah, selanjutnya pajak juga terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Faiza. Yang pertama ada pajak spesifik, yaitu pajak yang dikenakan dengan nominal pajak tertentu terhadap objek pajak. Contohnya itu pemerintah menetapkan pajak sebesar 1.500 per batang rokok. Selanjutnya ada contoh soal pajak spesifik di sini dengan soal KID sama dengan 20 min P dan QS P min 8 dengan besar pajak sebanyak 4. Sini kami akan memperlihatkan ya. Oke, sebentar. Maaf. Sebentar, oke. Nah, Jadi di sini yang pertama itu kita ubah dulu KID-nya itu ke PD dengan 20 min P diubah ke 20 min Q. Dengan P di sini 0, Q sama dengan 20. Selanjutnya P sama dengan 20, Q-nya sama dengan 0. Selanjutnya ke QS. QS-nya diubah juga jadi ke PS. Di sini itu QS-nya itu P min 8 diubah ke min Q dikurang 8 sama dengan Q tambah 8. Di sini P itu sama dengan 0, Q sama dengan min 8, dan P sama dengan 8, Q sama dengan 0. oke. Terus juga selanjutnya, sebelum kita mau next ke berikutnya, kita harus buat dulu ini grafiknya. Setelah itu tadi kan sudah ketemu ya, P-nya 20, terus Q-nya juga 20. Akhirnya kita tarik garis ke Q 20. Nah, lanjut, Faiza. Kita cari apa? Selanjutnya di sini kita cari QE sama PE-nya dengan cara PD sama dengan PS itu 20 dikurang Q sama dengan Q tambah 8. Terus ini 8-nya itu pindah ruas ke kiri jadinya dikurang, jadi 20 kurang 8 sama dengan 2 Q. Q-nya itu pindah ruas juga jadi ditambah. Selanjutnya itu 20 kurang 8 itu 12 sama dengan 2 Q. Terus QE-nya itu sama dengan 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, cara cari PE di sini itu dengan cara 20 dikurang Q. Q-nya itu kan 6, jadi 20 dikurang 6 sama dengan 14. Nah, selanjutnya juga tadi yang dapat 2 Ki itu dari mana sih? Nah, 2 Ki ini dari Ki sama Ki ditambah, betul kan ya? Ya, jadi hasilnya adalah 2 Ki. Oke, next. Terus kan ini Ki E sama PE-nya udah ketemu ya. Terus kita tentuin, terus akhirnya buat apa sih titik-titiknya lagi tuh? Taruh, oh ternyata PE-nya 14. Kita buatlah PE 14. Dan Ki E-nya maaf 6. Tarik. Nah, min 8 sama 8 ini dapat dari yang tadi nih. Min 8 taruh sini, 8 taruh sini, kita tarik. Terus, Selanjutnya itu kita hitung PS aksen. Di sini caranya itu PS ditambah T atau pajak. Di sini PS-nya itu kan kita tambah 8, ditambah pajaknya 4. Jadi PS aksen sama dengan Q tambah 12. Terus di sini P itu sama dengan 0, Q sama dengan min 12. Terus P-nya sama dengan 12, Q-nya sama dengan 0. nah, kayak tadi lagi. Terus kita tarik garis lagi tuh. Tadi kan berapa tadi Q-nya min 12, P-nya 12. Tarik deh. Dapat kan akhirnya. Terus selanjutnya kita cari PD sama dengan PS aksen yang udah kita cari tadi. Selanjutnya dihitung lagi di sini itu PD sama dengan PS aksen buat cari Q aksen sama P aksen yaitu 20 min Q disama dengan Q tambah 12.
Terus ini 12-nya itu pindah ruas lagi jadinya min, jadi 20 dikurang 12, terus Q-nya pindah ruas ke kanan, jadinya Q ditambah Q sama dengan 2Q. Selanjutnya itu 20 dikurang 12 itu sama dengan 8, sama dengan 2Q. Jadi QE-nya itu 8 dibagi 2 sama dengan 4. Terus cari QE aksen. Terus kalau misalnya cari P aksennya itu 20 dikurang Q atau 20 dikurang 4 sama dengan 16 16. ya, 16. Nah, kan udah ketemu tuh tadi QE aksen sama PE aksen. Akhirnya kita buat lagi tuh titik-titiknya sampai ke sini 4. Jadi deh ini dua garis itu. Nah, terus sekarang selanjutnya kita mau tentuin TKTP atau T. TK itu pajak konsumen ya sama pajak produsen. Rumus TK-nya. Pajak rumus TK-nya di sini itu P aksen dikurang PE. Jadi P aksennya itu tadi kan 16, terus PE-nya itu 14. Jadi 16 dikurang 14 sama dengan 2. Terus abis itu selanjutnya pajak produsen. Produsen apa? Mm-mm. Produsen, Pajak produsen. produsen itu T dikurang TK. Jadi T-nya itu kan tadi 4, terus TK-nya Mm-mm. itu 2 kan. Jadi dikurang sama dengan 2. Terus selanjutnya kita cari pajak pemerintah. Itu kayak aksen dikali pajaknya itu sendiri. Jadi 4 dikali 4 sama dengan 16. Nah, Terus, iya, iya. Nah, untuk dapat gimana biar sama, ternyata sama-sama 16 itu kan tadi ini yang ini hasilnya 2 ya, ini juga hasilnya 2. Kita kaliin sama QE-nya, QE aksennya, sorry. QE aksennya, oh ternyata 4, jadi 2 kali 4 sama dengan 8, terus juga di sini juga 2 kali 4 sama dengan 8, terus kita jumlah tuh 8 tambah 8, oh ternyata hasilnya 16 dan seimbang gitu. Untuk penjelasan untuk pajak spesifik. Nah, berikutnya juga ada pajak proporsional. Oke, maaf. Kita, oh, ini. Aduh, duh, sorry. Nah, oke. Boleh. Oke, yang kedua ini ada pajak proporsional, yaitu pajak yang dikenakan dengan persentase pajak tertentu terhadap objek pajak. Contohnya, misalnya restoran dikenakan tarif pajak 10%. Sebesar, Iya. maaf, sebesar 10%. Nah, terus juga kita ada contoh soal tentang pajak proporsional ya. Dengan soal QD sama dengan 20 min P dan QS P min 8 sama kayak tadi, cuman ini pajaknya itu berbentuk persen jadi 20%. Persentase, jadi 20%. Heeh. Oke, maaf, kita zoom dulu. Yuk. Oke. Oke, mana ya? Oh, ya. Ah, Oke, jadi di sini kita hitung, kita ubah dulu QD-nya ke PD-nya. PD, Jadi 20 min Q diubah jadi 20 min P diubah ke 20 min Q. Di sini tuh P-nya itu sama dengan 0, Q-nya sama dengan 20. Sedangkan P-nya sama dengan 20, Q-nya sama dengan 0. Selanjutnya kita ubah QS ke PS. Di sini QS-nya itu kan P min 8 diubah jadi Q plus 8. Terus selanjutnya P-nya itu sama dengan 0, Q-nya sama dengan min 8. Sedangkan P-nya sama dengan 8, Q-nya sama dengan 0. Nah, terus kayak tadi juga sama. Kita tarik garis dulu buat grafiknya. Dari tadi kan ini 20 sama 20 ditarik seret. Oke, selanjutnya kita cari PDPS-nya untuk menentukan QE sama PE-nya. Oke, di sini cara ngitungnya itu sama kayak yang sebelumnya tadi itu. 20 dikurang Q sama dengan Q tambah 8. Terus ini 8-nya pindah ruas jadi min, jadinya 20 dikurang 8 sama dengan 12. Terus Q-nya pindah ruas lagi, jadinya Q tambah Q sama dengan 2Q. Selanjutnya, QE-nya kita cari yaitu 12 dibagi 2 sama dengan 6. Terus kita cari PE-nya di sini 20 dikurang Q atau 20 dikurang 6 sama dengan 14. Nah, dapat kan tuh tadi QE sama PE-nya. Oh, ternyata QE-nya 6, PE-nya 14. Taruhlah di sini PE 14, QE-nya 6. Terus kita titik-titikin. Terus juga, nah yang ini tadi, yang min 8 sama 8 dapat dari mana sih? Dapat dari sini nih, min 8 sama 8, ditarik garis, P-nya ternyata dapat 8, Q-nya min 8, kita tarik garis. Berikutnya juga kita mau cari PS aksennya buat nentuin QE aksennya sama PE aksennya. Ya, caranya yaitu PS ditambah T. T-nya itu kan tadi persen ya. Ini kita ubah jadi pecahan. Mm-mm, betul. Jadinya Q tambah 8 ditambah 1/5.
Terus biar gampang, kita ubah lagi pecahan ini jadi desimal. Desimal gitu. Jadinya Q tambah 8 ditambah 0,2, jadinya PS aksennya itu sama dengan Q tambah 8,2. Terus di sini itu P-nya itu sama dengan 0, Q-nya sama dengan min 8,2. Sedangkan P-nya sama dengan 8, Q-nya sama dengan 0. P-nya 8,2. Oh iya, Sorry. Q-nya sama dengan 8,2. Nah, terus kan habis itu udah tuh, tadi kan min 8. Nah, sekarang ternyata min 8,2. Terus kita taruh lah juga garis di sini kita tarik min 8,2 Q-nya, terus 8,2 P-nya, tarik garis. Selesai. Habis itu eh, carilah QE aksen sama PE aksen dari tadi PS aksen yang udah kita cari. Caranya itu PD sama dengan PS aksen. Kayak tadi lagi tuh PD-nya itu sama dengan 20 min Q sama dengan PS aksennya 8 Q tambah 8,2. Terus 8,2-nya itu pindah ruas jadinya 20 dikurang 8,2 sama dengan 11,8. Terus min Q-nya pindah ruas lagi ke kanan jadinya dia plus jadinya Q tambah Q sama dengan 2Q. Terus Q aksennya di sini itu 11,8 dibagi 2 sama dengan 5,9. Terus cara cari P aksennya itu 20 dikurang Q atau 20 dikurang 5,9 jadinya 14,1. Hmm. Nah, ternyata kan tadi kita udah cari PE sama QE-nya. Terus kan selanjutnya juga mau cari PE aksen sama QE aksen. Nah, udah ketemu nih. QE aksennya ternyata 5,9. Terus PE aksennya ternyata 14,1. Buat juga lah titik-titiknya PE aksen 14,1. Tarik set. Nyampe ke 5,9. Berikutnya juga kita mau cari TK sama TP sama T-nya juga sama. Cuman ini kita karena pajak proporsional dan pakai persentase, maka hasilnya juga koma nih di sini. Oke, jadi yang pertama itu kita hitung TK atau pajak konsumen. Rumusnya itu PE aksen dikurang PE. PE aksennya itu 14,1, PE-nya itu 14, jadi jawabannya 0,1. 14,1 dikurang 14, 0,1. Mm-mm. Terus pajak produsennya itu T dikurang TK, TK-nya itu tadi 0,2, terus TK-nya itu 0,1. Jadinya jawabannya 0,2 kurang 0,1, jawabannya 0,1. Terus untuk pajak pemerintahnya itu Q aksen dikali T. Q aksennya tadi itu 5,9, T-nya itu 0,2, jadi 5,9 dikali 0,2 itu 1,18. Terus di sini itu kan biar apa sih biar seimbang ya, biar Biar sama. sama. Itu tadi Kayak tadi, hasil dikali sama QE aksen lagi, teman-teman. Nah, ternyata QE aksennya 5,9 nih. Masukinlah. Jadi 0,1 dikali 5,9. Dapat hasilnya 0,59 ya. Nah, terus ini juga sama 0,1 dikali 5,9. 0,59. Nah, dari dua hasil ini dijumlahlah. Dapat ternyata 1,18. Dan ternyata seimbang sama pajak yang dikeluarin sama pemerintah ya. ya tuh. Oke, berikutnya juga. Nah, ini juga kita mau jelasin untuk yang terakhir, yaitu ada pajak maksimum. Pajak maksimum. Pajak maksimum ini itu adalah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan atau individu. Biasanya pajak ini tuh ditentuin itu dari persentase persentase penghasilan atau keuntungan. Contohnya itu ada pajak penghasilan dan pajak perusahaan. Terus di sini juga ada contoh soal pajak Maaf. maksimum. Dengan soalnya KID itu 20 min P dan QS-nya tuh P min 8. Oke. Ini ditanya apa pajak Ya, maksimumnya ya? ini kan yang ditanya T max atau pajak maksimum gitu kan. Ya. Berarti kita menghitung secara keseluruhannya kan. Soalnya kan yang tadi kayak dihitung satu-satu karena yang ditanya pajak proporsionalnya, yang tadi ditanya pajak spesifiknya. Nah, kalau pajak maksimum ini tuh kita mau hitung total keseluruhan. Betul. Nah, caranya Caranya itu yang pertama kita ini dulu apa KID-nya itu 20 min P. P-nya itu sama dengan 0, Q-nya sama dengan 20. Kalau P-nya 20, Q-nya itu 0. Terus ini QS-nya juga sama kayak yang tadi, kita pisahin dulu kayak gitu. Kalau P-nya sama dengan 0, Q-nya itu sama dengan min 8. Kalau P-nya sama dengan 8, Q-nya sama dengan 0.
Nah, kayak tadi sebelumnya itu pastikan kita juga harus buat apa sih grafik ya, grafiknya ini. Nah, tadi kan udah ketemu nih, oh ternyata, aduh, sorry, 20 sama 20 P, P-nya 20, taruhlah 20, Q-nya 20, taruhlah 20, kita tarik garis gitu. Oke, selanjutnya kita mau cari, aduh maaf ini gimana ya, aduh, oke, sorry. Nah, oke. Oke, di sini kita kayak tadi lagi diubah lagi tuh kidenya diubah jadi dari PD. oh ya kide Iya, dari KID kide mau diubah ke ke PD. PD. Dari 20 min P jadinya 20 min Q. Terus QS-nya kita juga diubah. QS diubah ke PS jadinya P-8 diubah jadi Q-8. Selanjutnya itu kita cari KID QS ya. ya, ide QS ini untuk mencari PS sama QE-nya. Terus QD-nya itu 20 min P, sedangkan QS-nya itu P-8. Ini Caranya itu karena kan ini sama-sama minus ya. Jadi dijumlahkan 20 ya sama pindah 8. ruas. Oh, ternyata jadi hasilnya adalah 28. 28. P ditambah P, oh 2 gitu kan. Ya kan? Ya, Ya, 2P 2P. benar. Terus akhirnya kayak tadi 28 kita bagi lagi sama 2. Hasilnya PE-nya 14, QE-nya 6. Nah, sebelum itu juga kan tadi mana tuh? Sorry. Oh, ini nih kita tarik garis yang tadi ini kan dapat tuh si QS-nya min 8 sama 8. Oh, tarik garis Q-nya min 8, terus P-nya 8 gitu kan nih. Oh ya, tarik. Nah, tadi udah ketemu kan si siapa PS tuh sama QE. PS sama QE-nya. Oh, PE-nya 14, terus QE-nya 6. Terus kita titik-titikin tuh PE-nya 14, terus ke 6. Biar sejajar sama garis. Oh ya, dipastikan harus sejajar ya sama garis ini loh teman-teman. Soalnya biar rapi. Iya, ya, kayak gitu. Selanjutnya itu kita mau cari T-nya di sini ya. Kita Ini ya. ini nih. Oh ini ya, Ah, PDPS aksen. dengan rumus PD sama dengan PS aksen. PD-nya itu 20 min Q, sedangkan PS aksennya itu Q kurang 8 ditambah T. Karena T-nya ini kan kita mau cari ya, jadi Q Pindah min 8-nya ruas. itu pindah ruas ke kiri. Jadi 20 tambah 8 dikurang Q dikurang Q. Jadinya 28 dikurang 2Q sama dengan T. Terus abis itu di sini Nih, oh 28 kurang 14 tuh dapat karena setengahnya gitu loh. Jadi kayak ini kan kita 28 kita bagi sama 2. Oh, ternyata hasilnya 14 kan ya? Iya, 14. Ya, benar. Ternyata 14, tapi iya benar, Pak. Tunggu, sorry. Oh iya, sorry maaf teman-teman salah. Jadi dapat 14 tuh karena 28 kan dikurang 2. Ki ini maksud dari ki ini adalah ki aksen. Nah, ki aksennya tuh yang mana sih? Maaf, mana tuh? Nah, ini loh teman-teman, nih ki aksennya. Oh, ternyata kita dapat ki aksennya 7 gitu kan. 7 tuh mana nih? Jadi 28 dikurang 2 dikali Q aksen. Jadi 28 dikurang 2 dikali 7 gitu kan. 2 kali 7 tuh 14 kan ya. gitu. 28 kita kurang sama 14. Oh ternyata T-nya 14 lagi. Jadi T-nya. T-nya itu di sini 14. Terus kita switch atau pindah ke PS aksen. Untuk mencari PS aksennya gimana sih? Itu tadi kan udah kita sebutin Q-8 plus T gitu kan. Ya, jadi di sini itu kan T-nya udah diketahuin kan. Jadi kita tinggal masukin aja. Jadi Q-8 ditambah 14. Jadi hasilnya Q plus 6. Terus nah ini P sama dengan 0, Q sama dengan min 6. Q sama dengan 0, P sama dengan 6. Nah, jangan lupa teman-teman, kalau ini udah ketemu, seperti biasa kita tarik garis lagi. Tadi kita belum ketemu QE sama, oh ya P. Kita belum nyari QE aksen sama PE aksen ya, makanya kayak kita tarik garis dulu ini si, oh ternyata Q-nya min 6, P-nya 6, ditariklah garis. Set, dah, jadi selanjutnya itu kita hitung ini ya pajak pemerintah ya. Pajak pemerintah tadi rumusnya kan T dikali Q aksen.
Berarti Berarti kita harus cari Ki aksennya dulu. si ki aksennya dulu ya. Ini Nah, tuh, ini. Maaf, sorry. Aduh, gimana nih? Nah, di sini itu cara nyari Ki E aksen sama P aksennya itu dari pajak maksimumnya tuh diturunin gitu guys. Jadi tadi kan udah ketemu ya yang 28 min 4 Ki itu kan. Terus diturunin jadinya 28. Bukan. Sorry. Sorry, sebentar guys. Itu bawah situ kan. 28. Nah, ini nih. Nah, ini loh. Nah, Nah, kita berarti cari kita cari ini itunya dulu. dulu. Ya, kita cari itunya dulu. Itu rumusnya itu T dikali Ki aksen. Nah, karena Ki aksennya tuh Belum belum diketahui, diketahui gitu jadi kan. kita masukin dulu T-nya di sini pakai yang mana Mana tadi? tadi? Sorry. Yang 28 dikurang Ini 2 Ki, dua. yang ini ya. Nih, Ini nah. PD sama dengan PS aksen. Itu kita Masukin nih. masukin. Terus dikali sama Ki. Ki. Jadinya 28 Ki 28 Ki min 2 Ki kuadrat. Karena kan dikali gitu kan ya. Heeh. Karena kenapa sih kok tiba-tiba 28 ki? Ya karena 28 kita kali sama ki. Iya. Jadi 28 ki gitu. Nah, terus berikutnya kita mau cari, nah ini. Nah, ya, yang Lanjut tadi di itu sini. 28 Ki sama 2 Ki kuadratnya. 28 Ki Sama dikurang 2 Ki 2 kuadrat ki itu kuadrat. diturunin. Ya. Hasil turunannya itu 4 ki. ya. Gimana sih caranya? Nah, ini tadi, sorry. Nah, ini Mm-mm. 28 ki, 2 kita kali sama 2 gitu kan. Hasilnya jadi, oh ternyata 4 ki. Terus jadi 28 min Dikurang 4 Ki 4 ki sama sama dengan dengan 0. 0. Terus kita Bagi pisah ya. ruang. Mm-mm. Kita pisah jadi pindah Pindah ruas. ruas. Jadinya 28 sama 8. dengan 4 Ki. Jadi Ki aksennya itu 28 dibagi 4 sama dengan 7. Terus Betul. kita cari P aksennya di sini itu 20 dikurang Ki tadi ya. Jadinya 20 dikurang 7 sama dengan P aksennya itu sama dengan 13. Nah, oh ternyata udah ketemu nih QE aksen sama PE aksennya 13 dan 7. Jangan lupa juga teman-teman langsung kita masukin ke grafik yang tadi udah kita buat. PE aksennya 13, seret, kita sambungin. Terus sama QE aksennya 7. Nah, berikutnya juga kita tetap harus hitung TKTPT-nya ya. Di sini Nah, pajak konsumennya itu dari P aksen dikurang PE itu sama dengan 13 dikurang 14 sama dengan minus 1. Terus kalau pajak dari produsennya itu 16 ditambah 1 sama dengan 17. Dan pajak pemerintahnya itu T dikali K aksen sama dengan 16 dikali 7 sama dengan 112. Nah, ini juga sama nih, untuk bisa dapat hasil yang seimbang atau yang sama, maka sorry, ini berapa tadi? 17 ya ini? 7. Kita kali sama QE-nya, QE aksen, maaf. QE aksennya, 7, QE aksennya kita masukin min 1 dikali 7, terus 17 kita kali dengan 7. Oh, ternyata min 1 dikali 7, min 7 lah dapat. Terus 17 kali 7 kita dapat 119. Nah, ini dijumlah ternyata min 7 ditambah 119 itu hasilnya 112. Seimbang deh teman-teman. Nah, jadi begitu aja penjelasan dari kami tentang pajak-pajak ini. Semoga membantu buat teman-teman yang mungkin masih belum paham. Dan kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan kata-kata atau mungkin penjelasannya masih kurang jelas. Boleh ditanyain di kolom komentar. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.